Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, Senin pagi, dini hari, untungnya libur semua loh ya, 3 hari lagi ke depan. Kita akan menghadapi Fulham untuk lanjutan laga pekan ke-23 Liga Inggris, berarti sisa 16 pertandingan lagi nih, Liga Inggris. Sedangkan Manchester United masih terpaku di posisi 13. Fulham sendiri justru saat ini ada di posisi 10 ya. Jadi persaingan papan tengah, papan bawah ini sungguh berat. Kemarin udah ada press conference dari Ruben Amorim yang dimana dia mengatakan yang pertama, sepertinya si Mazraoui yang kemarin absen akan kembali, cuman sedang lagi dipertimbangkan atau di monitoring untuk Lenioro yang katanya agak sedikit sakit, merasa sakit ya, cedera, dan juga Matthijs de Ligt yang mengalami bruise itu memar. Jadi ditarik kemarin itu dia ganti sama Maguire karena dia ada memar di kaki, nggak tahu ya apa, mungkin beradu kaki kali ya. Jadi dia pikir ini harus dimonitoring dulu untuk dilihat. Terus ditanya di press conference lagi-lagi mengenai Marcus Rashford. Sampai dia bilang nggak tahu. Udah enak gitu. Ya udah sih wartawan lu tunggu aja kok dia nggak bakal main. Sampai dia bilang, ditanya wartawan kan, terus kalau dia stay lu akan masukin lagi nggak? Tenang ya, masih 8 hari lagi ya, tunggu aja sampai akhir Windows ya, akhir transfer ya. Saat ini gue nggak ngomong, nggak mau tahu. Masih aja ditanya. Ditanyakan mengenai Bruno Fernandes ya, menurut dia bagaimana, kapten apakah leader? Dia bilang sih dia top player, nah kan tuh ya, gue bilang kalau ditanya Bruno Fernandes kapten atau leader, sama kayak Amorim yang gue bilang, no, he is top player gitu loh ya. Kadang-kadang orang kan ngomongin mengenai frustasinya dia, body language-nya dia ya, tapi dia adalah orang yang selalu berbicara gitu ya. Memang sih tidak enak dilihat sih, dia bilang itu, dia aku ini, dia bilang, tapi kalau saat kita dalam tekanan, dia adalah yang selalu tersedia. Dia selalu yang menjadi pemain penting, khususnya di Liga Premier. Dia bisa lari, dia sangat fight, dan ya gue sih untuk menolong dia dalam situasi-situasi demikian ya, seperti itu. Ya, bener kan gue bilang kan? Bruno kalau tanya kapten, leader, enggak, top player gitu. Bener, Amorim aja ngerasa begitu dari jawabannya. Ditanya pemain yang udah bosan ditanyain, Luke Shaw katanya sih ya dia belum fit. Si Lindelof juga masih latihan dulu gitu ya. Ditanyakan mengenai Casemiro yang udah tidak pernah dipakai dalam 10 pertandingan terakhir. Dia bilang ya Casemiro punya karakter sendiri ya, tapi gue kan harus milih pemain dengan karakteristik yang sesuai dengan apa yang gue mainkan ya. Memang gaya main gue beda dengan pelatih lain dan gue tetap memilih itu ya, itu aja. Dia kayak lagi malas tanyain masalah pemain-pemain. Terus ditanya juga ya spirit untuk comeback ya, dia bilang ya tergantung dari pimpinan dan pelatih, pimpinan dan leader dari pelatihannya gitu ya. Kadang kita bilang bahwa kita sudah berlatih, tapi kita juga harus stick together ya, itu yang lebih penting ya, karena kalau untuk mencapai atau comeback itu kan diperlukan mental yang kuat kan sebenarnya ya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang berbeda di tiap pertandingan ya, dan dia pasti dia butuh waktu untuk itu. Kalau menurut gue sih ini jawaban Ruben Amorim yang udah males ditanya mengenai pemain. Dia udah benar-benar pengen fokus aja ke pertandingan. Dia tidak mau lagi ke distract gitu
fokusnya, sehingga dia akhirnya jadi emosi. Ninju TV bilang di konferensi pers Manchester United adalah tim terlemah saat ini sepanjang sejarah. Jadi Ruben Amorim sebagai pelatih kepala, dia lebih pengen fokus banget deh. Gue ngurusin tim, ngurusin Rashford, ngurusin Casemiro, udah deh, gue udah bilang gue nggak pakai. Sekarang urusannya Omar Berada, Jason Wilcox, jual tuh pemain. Cari negosiasi deh, networking lo segala macam. Bagaimana cara dia, lo semua ngelepas nih pemain. Ini nggak gue pakai gitu loh. Untuk game besok kita sih 2 pertandingan terakhir di kandang Fulham menang ya. Cuman Fulham ini kan emang lagi bagus-bagusnya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak sih sebenarnya di bawah si Marco Silva itu. Pasti akan ada yang namanya rotasi 3-4-3. Gua sih pengennya ya udah Bayindir aja deh, pasang lagi start. Coba kasih hat buat gue gini. Kasih dia 3 pertandingan berturut-turut, Bayindir bagus apa enggak? Kalau enggak udah stay terus sampai akhir musim. Itu aja. Untuk back tengah, mungkin kalau The Ligt cuman memar doang, gue rasa nggak apa-apa kali ya. Jadi Harry Maguire, Matthijs De Ligt, dan Lisandro Martinez. Untuk di tengahnya, bagaimana kalau coba lagi dengan Fernandes dan Ugarte kali ini? Jadi Kobbie Mainoo, Toby Collier agak diistirahatin dulu. Mendingan Fernandes sama si Ugarte. Wingback kanannya kasih Mazraoui, wingback kirinya mungkin Dalot lagi, biar depannya Garnacho, Amad Diallo. Nah, untuk striker gue lebih memilih mungkin saat ini Zirkzee. Jadi Garnacho sama Eriksen yang ini nusuk nih. Cuman permasalahannya kalau Zirkzee suka telat masuk di kotak penalti. Berapa kali kemarin umpan lambung, umpan terobosan ya, bukan terobosan sih, umpan menyilang ya, cutbacks-nya Garnacho gitu, atau si Ahmad udah nusuk-nusuk masuk, kagak ada orang, cuma ada 1 kan. Selalu kan udah gue bilang kan, logikanya semakin banyak lu menempatkan pemain di kotak penalti, sebetulnya itu kan kesempatan. Nah, jadi dengan formasi itu bisa aja nanti akan menjadi 3-1-3-1 gitu loh. Dan si Bruno jadi lebih agak free roll jadi perannya. Jadi 3-1-3-1. Nah, ini yang menurut gua bisa aja dilakukan oleh si Amorim untuk coba memodifikasi sistem permainan. Karena Fulham kan gua rasa bermain lebih pragmatis juga ya, bermain lebih bagaimana ya mencoba mempressing di depan, mungkin nggak terlalu low block juga, lebih ke mid block. Apalagi kalau nggak salah Fulham kan gue pernah lihat stadion London kan agak sempit tuh, nggak panjang gitu. Ini sih udah harga mati ya, kemenangan harga mati udah ya, di pertandingan tandang melawan Fulham di Craven Cottage ini. Kalau misalnya kita bisa menang, setidaknya kita bisa posisi sekarang 13-26, kita bisa melompat lah ke peringkat 11 kalau Brentford sama Crystal Palace itu kalah. Dengan Fulham sendiri kita beda 7 poin lah. Supaya nggak Amorim berubah jadi Incredible Hulk, nggak marah-marah, lebih baik ini adalah partai yang wajib dimenangkan oleh Manchester United. Partai terakhir lagi ya. Skor Garnacho lah cetak gol, kasih sama Ahmad. Jadi kan dibilang oke, Garnacho sama Ahmad nih emang aset gitu kan. Bisa lah 0-2 gitu. 0-2 aja ya. Yang penting jangan kebobolan, Altay Bayindir jangan kebobolan, biar akhirnya makin sadar, oh emang di problemnya sama ini si Andre Onana nih. Oke, jadi semoga sih kayaknya jam 2 pagi bisa sih reaksi pandangan mata. Itu besok ada libur kan. Jadi kalau misalnya ya amit-amit nggak menang lagi, imbang atau minimal ya udahlah, kita kan fokus aja di Liga Eropa ya, untuk kunci atau tiket menuju Liga Champion. Jadi kalau yang ini
semoga menang. Jadi kalau kalah pun atau imbang pun besokannya libur gitu. 3 hari lagi sampai Rabu kan. Kamis kan udah lupa. Kamis kan udah ngadepin FCSB ya kan, ke Rumania di pertandingan Liga Eropa. Jadi semoga Persib dengan mantannya kita akan berakhir dengan bahagia. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.